Sistem saraf, perbedaan gerak biasa dan gerak refleks. Kenalkan, nama saya Kansala Bibah, kelas Biologi 6, judul perbedaan gerak biasa dan gerak refleks. Daftar isi, pengertian biasa dan gerak refleks, mekanisme gerak biasa, mekanisme gerak refleks, tujuan, kesimpulan, penutup. Perhatikan kembali proses respon tubuh terhadap stimulus. Ketika telinga mendengar bunyi klakson sepeda, reseptor di telinga, terutama bagian ujung sel saraf sensorik, terstimulasi. Sel-sel saraf sensorik ini menghasilkan impuls-impuls saraf yang bergerak menuju otak. Sel-sel saraf penghubung yang terdapat di otak menerima impuls tersebut dan meneruskannya ke sel-sel saraf motorik. Impuls-impuls bergerak melalui akson-akson pada sel-sel saraf motorik menuju otot leher, sehingga otot tersebut berkontraksi, menghasilkan gerakan menoleh sebagai bentuk respon terhadap bunyi klakson tadi. Demikian pula dengan respon yang dihasilkan oleh stimulus yang berasal dari penglihatan. Ketika mata melihat ada sesuatu yang melaju cepat ke arahnya, maka wanita tersebut menggerakkan otot-otot di kakinya untuk bergerak. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari, contohnya melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyapu. Urutan perjalanan impuls pada gerakan biasa secara skematis sebagai berikut. Infineuron, sinapsis monosinapsis, materi abu-abu, simpul saraf, akar dorsan, saraf motor, saraf sensori, kontraksi lutut, tendon, otot, efektor. Tubuh kita dapat melakukan gerakan karena adanya hantaran impuls oleh sel-sel saraf. Gerak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gerak biasa dan gerak refleks. Bagaimana terjadinya gerak biasa dan gerak refleks? Apa perbedaan gerak biasa dan gerak refleks? The sensation of hot oatmeal on the skin causes this man's hand to quickly withdraw to prevent further injury. Ouch! Let's look at an instant replay to see how this reflex response works. As soon as the hot oatmeal contacts the hand, the pain receptors send a signal to the spinal cord. In turn, the spinal cord sends a signal back to the arm muscles that make him pull his hand away. Ouch! Because the arm flexed as it withdrew, this reflex is really known as a flexor or withdrawal reflex. There are many other reflexes that protect the body as well. If this man didn't have the reflexes to let him withdraw quickly from a painful stimulus, he would be at risk for serious injury. Gerak refleks. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasa, bedanya impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh pusat saraf. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Urutan perjalanan impuls pada gerak refleks secara skematis sebagai berikut: rangsang, reseptor, neuron sensorik, konektor atau otak atau sumsum tulang belakang, neuron motorik, dan efektor. Mekanisme gerak sadar. Kehidupan manusia tidak akan lepas dari gerak. Untuk bertahan hidup dan melakukan semua kegiatan, manusia membutuhkan gerak. Menurut buku New Edition Pocket Book IPA, Tim Sains Educa 2017, gerak sadar adalah gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari. Impuls yang menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan panjang dan melewati otak. Mekanisme gerak refleks. Penjelasan gerak refleks adalah gerakan yang terjadi akibat suatu stimulus tanpa keterlibatan kesadaran. Impuls menyebabkan gerakan ini disampaikan melalui jalan singkat dan tanpa melewati otak. Rangsangan, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neurik motorik, gerak. Berikut adalah gambar urutan mekanisme gerak refleks. Impuls, reseptor, neuron aferen, sumsum tulang belakang atau spinal cord, neuron eferen, efektor atau otot. Memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan gerak refleks dan gerak sadar selanjutnya adalah tujuan. Gerak sadar dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti menyentuh, mengambil, menendang, mendorong, dan berbagai gerak yang menunjang aktivitas manusia.
Sedangkan gerak refleks memiliki tujuan untuk mempertahankan hidup dan melindungi diri secara otomatis. Kesimpulan, gerak biasa dan gerak refleks merupakan dua jenis gerakan yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Gerak biasa memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sadar, sedangkan gerak refleks melindungi tubuh dari bahaya. Pemahaman tentang kedua jenis gerakan ini dapat membantu peningkatan kesadaran dan keterampilan motorik. Penutup, satu penelitian lanjutan tentang pengaruh faktor psikologis terhadap gerak biasa dan gerak refleks. 2. Pengembangan program pelatihan untuk meningkatkan kinerja motorik. 3. Penerapan pengetahuan tentang gerak biasa dan gerak refleks dalam bidang pendidikan dan kedokteran. Sekian dari saya, terima kasih.